Reaktualisasi Pancasila melalui peran partai politik. Umumnya, partai politik dapat tumbuh subur di negara-negara demokratis. Ini disebabkan hubungan antara partai dan demokrasi saling mengandaikan. Pendeknya, demokrasi hanya akan berjalan baik apabila ditunjang kehadiran partai sebagai salah satu pilar pentingnya. Sebaliknya, hanya di alam atau negara demokrasi, partai-partai dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai negara yang semenjak awal pembentukannya memilih jalan demokrasi, Indonesia dengan demikian tidak akan pernah dapat dipahami secara utuh jika tidak memasukkan partai sebagai salah satu unsur penting di dalam perkembangannya. Atau jika republik ini diibaratkan kapal, maka peran partai politik tak ubahnya sebuah mesin pendorong yang telah pengantaran kapal dan seluruh isinya bisa tiba pada era milenium kedua Masehi ini. Sejak republik ini berdiri, kehadiran partai politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam mengawal berbagai agenda publik. Bahkan partai politik dianggap memainkan peran strategis pada masa-masa awal kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Marhen Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata merupakan deretan partai yang tidak sekedar eksis, melainkan sanggup mengawal beragam aspirasi dan kepentingan rakyat pada awal kemerdekaan. Karena itu tidak berlebihan bila partai politik diyakini sebagai anasir penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus cita-cita rakyat Indonesia. Berbeda halnya dengan konsepsi demokrasi dan juga partai politik, kedudukan Pancasila dalam dimensi bernegara atau ketatanegaraan mengambil posisi sebagai basis substruktur. Karena Pancasila adalah basis bernegara, maka demokrasi dan segala pilar-pilar penopangnya harus ditempatkan sebagai suprastruktur. Sehingga hubungan Pancasila dan pilar demokrasi atau dalam hal ini partai politik adalah hubungan antara substruktur dengan suprastruktur. Hubungan kedua entitas bisa juga diperluas sehingga menyerupai sebuah hubungan antara instrumen, partai politik, dan tujuan Pancasila. Mengapa demikian? Karena dalam pengertiannya yang lebih luas, Pancasila tidak saja dimaknai sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Meski begitu, dalam perjalanannya, peran partai politik belum bisa dikatakan berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Lebih parahnya lagi, kehadiran partai politik belakangan dinilai telah jauh melenceng dari apa yang diharapkan oleh publik. Beragam masalah mulai dari praktek korupsi, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, ketidakmampuan membangun kepercayaan publik melalui fungsi artikulasi dan juga agregasi aspirasi atau kepentingan masyarakat, justru semakin memperburuk citra partai itu sendiri. Tidak hanya itu, partai juga dianggap gagal dalam mendorong konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Kegagalan tersebut diduga akibat keterjebakan partai politik dalam permainan kuasa oligarki. Implikasi dari hal tersebut merupakan eksistensi parpol saat ini sebatas melayani kepentingan pemodal dan penguasa. Sehingga semakin hari jarak antara partai politik dengan konstituen semakin menjauh. Singkatnya, hadirnya parpol belakangan bukan untuk menghimpun, menerjemahkan, dan memperjuangkan aspirasi, tuntutan, serta kepentingan masyarakat, melainkan sebatas memenuhi proseduralitas demokrasi belaka. Peran partai politik masih tetap dibutuhkan untuk mengawal cita-cita demokrasi Pancasila. Partai politik masih menjadi lembaga artikulator dan agregator paling bisa diandalkan dibanding dengan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil lainnya. Sebab terdapat sejumlah fungsi strategis seperti rekrutmen politik, artikulasi, dan agregasi aspirasi tuntutan publik yang tidak dimiliki oleh lembaga masyarakat sipil manapun. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mendorong peran partai politik agar lebih maksimal dalam mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi cita-cita dan tujuan rakyat Indonesia.